Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa kepada Mas Kemal. Bu Devi minta tolong untuk dipimpin teman-temannya untuk berdoa pada pagi hari ini. Siap, doa mulai. Doa. Apa kabar hari ini anak-anak? Kegiatan pagi hari ini tadi Jumat apa? Bersih. Ada yang tidak ikut bantu-bantu bersih? Ada banyak? Bu Devi absensi dulu ya. Entah jika kalian hadir, bilang perasaan kalian. Misalnya, Devi happy Bu. Bu Devi absen ya. Afifah Nur. Ya aja. Agis ya. Happy aja. Happy. Tujuan dari layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini adalah agar peserta didik atau anak-anak semua mampu menganalisis pengertian jenis, sebab, dampak, cara mengatasi serta melawan bullying. Kemudian tujuan khususnya, anak-anak mampu menyimpulkan sebab-sebab munculnya bullying. Anak-anak mampu menunjukkan dampak perilaku bullying. Dan anak-anak mampu menjelaskan dan dapat mencegah dan melawan bullying tersebut. Nah, kegiatan pada pagi hari ini ntar kita akan diskusi. Ntar anak-anak akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri 4 sampai 5 orang. Nah, di situ anak-anak berdiskusi mengenai materi yang telah ibu siapkan mengenai bullying. Dan juga anak-anak akan mengerjakan lembar kerja peserta didik mengenai bullying tersebut. Nah, ketika anak sudah berdiskusi dan telah mengerjakan lembar kerja peserta didik, anak-anak mempresentasikan hasil diskusi yang telah anak-anak diskusikan bersama kelompoknya. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Oke, kita bikin kesepakatan dulu ya. Bimbingan klasikal pada pagi hari ini akan dilaksanakan selama 2 kali 40 menit atau 2 jam pelajaran. Apakah anak-anak sudah siap? Siap. Bu Devi akan membahas mengenai topik bullying. Nah, apakah anak-anak sudah siap mengenai topik bullying yang akan disampaikan Bu Devi? Siap. Sebelum kita mulai, mari kita ice breaking. Bu Devi sudah punya ice breaking. Semuanya, yang kedua. Fokus. Atau TK, kalian masih ingat dengan lagu di sini senang, di sana senang? Masih ingat? Masih. Kita ganti liriknya menjadi lagu anti bullying. Entar Devi akan menyampaikan materi bullying. Anak-anak tahu apa arti bullying? Kamu membaca ini? Bullying artinya anak-anak apa? Bullying atau perundungan adalah perilaku agresi yang tidak menyenangkan baik secara verbal maupun fisik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang yang membuat seseorang tersebut yang menjadi korbannya itu merasa tidak nyaman dan sakit hati. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam bullying. Nah, terdapat 3 pihak atau 3 orang yang terlibat dalam perilaku bullying tersebut. Yang pertama ada pelaku. Pelaku adalah seorang yang melakukan bullying. Kemudian korban. Siapa itu korban?
Ya, orang yang menjadi sasaran. Kemudian ketiga ada saksi. Siapa itu saksi? Betul sekali. Saksi adalah orang yang melihat peristiwa bullying tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis bullying. Di sini Bu Devi telah menuliskan 4 jenis perundungan atau jenis bullying. Yang pertama ada jenis bullying apa anak-anak? Fisik. Contohnya apa? Pukul, mencakar, terus mencaki, iya enggak? Mencubit? Ya. Siapa di sini ya sering mencubit temannya? Kemudian jenis bullying yang kedua apa anak-anak? Verbal. Jenis bullying yang verbal ini apa anak-anak? Ya. Hina. Perundungan verbal itu melalui kata-kata maupun melalui tulisan. Seperti menghina. Siapa ya di sini sering memanggil nama temannya bukan namanya? Ada? Sebenarnya perundungan itu terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Misalnya kita menyebut nama temannya kita bukan nama aslinya. Biasanya kalau anak-anak tuh biasanya manggil temannya tuh dengan nama orang tuanya. Di sini ada. Itulah materi sedikit dari Bu Devi. Bu Devi sudah memiliki video. Ntar anak-anak menganalisis video ini yang amat menyaksikan. Bullying apa yang ada di dalam video yang telah Ibu putarkan tadi? Saya yang kedua. Apa dampak bagi korbannya? Ya, bunuh diri terus apa? Tertekan terus? Stres, depresi terus ada lagi? Frustasi, betul sekali. Yang dijelaskan anak-anak tadi semua betul. Ternyata dampak bullying itu sangat besar. Ini Ibu gambarkan sebagai kertas. Ya, ini kertas. Ini Ibu gambarkan sebagai orang yang menjadi korban bullying. Kita bully bersama-sama. Kamu jelek, kamu tidak pintar, apalagi? Menang toh? Ya, apalagi? Ya. Ya, terus apa lagi? Enak warna nih. Takut terus apa lagi? Lemah. Apa lagi? Tidak bertanggung jawab. Apa lagi? Tidak jogging. Apa lagi? Ya, boleh. Apa lagi? Cengeng. Apa lagi? Oke. Lihatlah. Ini ibarat kertas yang sempurna tadi, yang tinggi ke atas menjadi kecil. Jadi ini Ibu ibaratkan sebagai dampaknya. Dia menjadi dampaknya rasa percaya dirinya semakin mengecil, rasa tanggung jawabnya mengecil, interaksi dengan orang lain menjadi mengecil. Tetapi ketika si pelaku meminta maaf kepada bullying, maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian dukungan dari teman, kamu bisa bangkit lagi. Dukungan dari orang tua, kamu tuh cantik, kamu adalah segalanya bagi kami. Nah, betul sekali. Tetapi luka bagi korban masih membekas. Jadi bullying itu walaupun mungkin dimaafkan, tetapi rasa sakit, terluka, dia masih ada. Mungkin hingga besok ketika dia menjadi orang dewasa, rasa itu masih ada. Jadi jangan pernah melakukan bullying. Anak-anak sudah menganalisis video. Di sini Bu Devi ada lembar kerja peserta didik LKPD. Di sini anak-anak ditugaskan setiap individu satu. Anak-anak menjawab instruksi yang sudah Ibu jelaskan di sini. Di sini pos
memposisikan diri anak-anak sebagai pelaku, saksi, bahkan korban. Bisa dipahami? Bisa. Kan kowe kan sing ngelok dhisik, terus tak bales. Kamu saksi tapi membantu atau kamu sebagai pelaku juga? Pelaku juga, Bu. Oh, pelaku juga. Sama-sama, Bu. Oh ya. Apa yang bisa Anda lakukan? Misalnya kamu jadi korban, kamu melawan atau diam saja? Jika kamu melawan, mengapa alasanmu melawan? Dan tapi ketika kamu hanya diam saja pasrah, apa alasanmu? Kenapa pasrah? Kenapa kamu tidak melawannya? Paham? Iya, karena takut. Korbannya gimana? Oke. Nilai 100 ya, Bu. Oke, siap. 100 ya, Bu. Tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Ada yang belum, anak-anak? Oke. Oke, tadi anak-anak telah menuliskan saya mau bullying Agus. Adik, di sini ada yang pernah jadi pelaku? Aku. Ada yang pernah menjadi saksi? Ada yang pernah jadi korban? Pernah jadi korban? Iya kan jadi korban? Oke, baiklah. Sekarang anak-anak, Bu Devi akan bagi menjadi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Anak di sini Bu Devi sudah bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, menjadi 6 kelompok. Di kelompok ini akan diskusi mengenai kasus bullying yang terjadi di siswa SMP di Cilacap. Entar anak-anak melihat video fakta-fakta yang ada di kasus tersebut. Kemudian anak-anak berdiskusi mengenai kasus tersebut dengan instruksi yang sudah Ibu siapkan. Kerjakan di sebaliknya boleh atau di kertas lainnya boleh. Bisa dipahami anak-anak? Oke, ketika waktunya Ibu berikan 10 menit, entar anak-anak diskusi, kemudian anak-anak presentasikan. Begitu, bisa dipahami? Oke, Ibu putarkan videonya dulu. Berdurasi 4 menit 15 detik yang beredar luas di media sosial, korban berkali-kali dipukul dan ditendang rekan satu sekolahnya. Sebenarnya bullying di tahun ini banyak sekali terjadi, seperti dengan meningkat, ya kalau mata sampai buta kan Mas? Ya. Nah, contohnya ini, mata siswi SD di Gresik ditusuk hingga buta. Kemudian nasib siswa SD dibully kakak kelasnya hingga meninggal dunia. Dan ada lagi kasus perundungan siswa MTS di Halut berujung kematian. Lihat betapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan bullying tadi, hingga ada kebutaan, hingga kematian. Jadi Ibu harap dengan adanya bimbingan klasik ini, anak-anak mampu mencegah terjadinya bullying di sekitar anak-anak terlebih dahulu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan lakukan diskusi kelompok berdasarkan kelompok kalian sesuai dengan instruksi yang telah Ibu berikan. Ada yang ditanyakan, Mas? Ada yang ditanyakan? Ini nomor 2. Jika kalian berada di lokasi melihat perundungan tersebut, nah jika kalian ketika di posisi itu loh, kalian melihat perundungan di SMP Cilacap tadi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu melerai atau malah mengompori atau ikut memukul? Apa yang kalian lakukan? Melerai lah. Takut ya?
jagalah jarimu agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu termasuk bullying, cyberbullying. Paham? Ini kayak sebuah poster gitu. Iya, atau quotes kayak gitu loh, quotes. Kutipan boleh. Bisa? Paham? Boleh bebas. Monggo. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Sudah anak? Kakak 1, 2, 3 udah? Udah ini kelompok 1. Yuk kita presentasikan kelompok 1. Siap. Mohon perhatiannya anak-anak. Kelompok 1 akan presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dedi Sidaryanto. Perkenalkan nama saya Novel Berbo. Perkenalkan, nama saya Bambang Mbak. Perkenalkan nama saya Profesor Kemal. Amin. Yuk, nomor 1. Jawabannya Fisik. fisik. Bukan fisik. Nomor 2. Membuat korban atau melaporkan membantu korban atau melaporkan ke pihak berwajib. Membantu korban dan melaporkan ke pihak berwajib. Nomor 3. Membalas pelaku untuk membela diri. Membalas pelaku untuk membela diri. Keempat, hukumannya ya tepat apa? Seumur hidup. Hukuman pidana. Hukuman pidana seumur hidup. Di penjara seumur hidup. Oke. Oke, nomor 5. Memilih pergaulan yang baik. Memilih pergaulan yang baik. Oke, terus nomor 6. Berteman baik kepada seluruh teman dan tidak bermusuhan. Berteman dengan baik kepada seluruh teman dan tidak bermusuhan. Oke, nomor 7. Motivasi kata-katanya. Bullying membuat namamu kotor dan berakibat kematian. Bullying membuat namamu kotor dan berakibat kematian. Wah, ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak? Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silahkan ditutup. Tadi dibuka, sekarang Ya, ditutup. dari kami salam semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sambut kelompok terakhir kita, kelompok 4. Kelompoknya Mas Lionel kepada kelompok 4. Silahkan maju ke depan. Tepuk tangan buat kelompok 4. Mungkin ada yang mau ini ditanyakan. Siapa pertanyaannya? Belum tahu. Ayo, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, Yaitu perlindungan fisik. ya. Soalnya Gak usah langsung jawabannya. melerai melapor kepada pihak yang bisa membantu. Melalui dan melapor kepada pihak yang bisa membantu. Nomor 3. Melawan para pembuli. Melawan para pembuli. Nomor 4. Di penjara. Di penjara berapa? Cuma di penjara aja? Iya, Bu. Di penjara saja. Membangun pertemanan yang baik. Membangun pertemanan yang baik, oke? Jangan melakukan perundungan jika tidak mau terkena imbasnya. Nomor 6. Menghindari hal-hal yang negatif, bergaul dengan teman yang baik. Menghindari hal yang negatif, bergaul dengan teman yang baik. Dan yang 7. Jangan melakukan perundungan jika tidak mau terkena imbasnya. Jangan melakukan perundungan jika tidak mau kena imbasnya. Ada yang mau ditanyakan mengenai kelompok 4? Denis? Kan tadi itu melawan pelaku. Iya. Kalau melawan pelaku, Hmm. pelakunya ragu dulu. Nah, kalah. Mana Bu? Nah, Apa Bu nggak ketemu? ulangi Mas Denis, ulangi. Kalau melawan pelaku toh. Hmm. Kalau pelakunya itu buat, nah, saya buat. Oh, Oh lah kan melawannya secara melaporkan kepada
Oh, korbannya dulu yang memulai. Iya. Oke, gimana jika korbannya dulu yang memulai? Kamu cek melawan. Misalnya korbannya itu melawan pelaku, tetapi pelaku itu malah dibalik. Misalnya pelaku membuli korban, tetapi si korban itu melawan, memukul dengan si pelaku. Nah, di situ gimana? Siapa yang benar dan siapa yang salah? Semuanya Dua-duanya. sing kena hukuman. Ya si Dino gara-gara si Dino wis mati ya. Lah ya sama nang takune korbane. Kita luruskan. Gini Mas, jadi ketika si korban melawan si pelaku ya, kita lihat dulu. Nggak mungkin kan hukum polisi langsung mengejudge kamu yang salah. Kan bisa jadi pelaku pura-pura menjadi korban, betul? Nah, kita akan mengusut kasusnya itu seperti apa dulu. Apakah benar ceritanya seperti itu? Apakah kronologisnya seperti itu? Sehingga akan memunculkan sebuah kesimpulan siapa yang salah, siapa yang berhak mendapatkan hukuman. Bisa dipahami? Oke. Ada tanggapan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi ke apa lain? Cukup? Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kalian semua yang telah berdiskusi. Baik, silakan duduk dengan rapi dulu anak-anak. Mas, kita tadi sudah mendengar materi dari Bu Devi, video tentang pembulian, dan kita sudah berdiskusi mengenai bullying. Kemudian kita simpulkan, siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini? Mbak Agis? Ya. Tepuk tangan buat Mbak Agis dulu. Kumpulan materi saya untuk bullying. Bullying adalah salah satu perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada pelaku, berupa fisik maupun verbal, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Jenis bullying ada 4, yaitu fisik, verbal, sosial, siber. Sebab perilaku bullying yaitu dorongan untuk mendapatkan sesuatu, balas dendam, tradisi senioritas, dan menunjukkan kekuasaan. Dampak bullying yaitu gangguan fisik dan psikis, pergaulan sosial terganggu, penurunan prestasi, sehingga rasa ingin bunuh diri. Cara mencegahnya adalah membangun pertemanan yang sehat, tidak membeda-bedakan orang, mendukung kampanye atau aturan tentang anti-bullying. Cara melawan bullying adalah berani, memiliki rasa percaya diri, selalu berpikir positif. Oke, terima kasih Mbak Agis atas kesimpulannya. Tepuk tangan buat Mbak Agis. Baiklah, tadi sudah kita simpulkan mengenai materi pada hari ini. Ada materi pada hari ini mengenai say no to bullying atau katakan tidak pada perundungan. Materi yang disampaikan sangat menarik. Mulai dari apa itu bullying, sebab-sebab terjadinya bullying, dampak yang muncul karena bullying, cara mencegah, dan bagaimana cara melawan bullying. Kita juga belajar untuk mencari solusi mengenai masalah bullying yang sering terjadi. Dan bahkan tanpa kita sadari, bullying sering terjadi di sekeliling kita. Oke, tepuk tangan buat Mbak Dania yang telah merefleksikan kegiatan pada pagi hari ini. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bullying, sebab-sebab, jenis-jenis, dan cara mengatasi dan melawan bullying. Minggu depan materi bimbingan klasikal kita mengenai berbijak dalam bermedia sosial, karena salah satu jenis bullying berasal dari media sosial, dan dampak dari media sosial begitu besar jika kita tidak ada batasannya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu Devi sampaikan. Kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa. Mas Kemal. Sekian dari Bu Devi. Bu Devi mengucapkan terima kasih atas belajarnya. Tetap semangat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.